Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisah Zumarni Silma, NIM 11080820715, kelas 5B PGMI, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas UIN Suskaria. Di sini saya akan mempraktekkan video simulasi mengajar Al-Quran hadis tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Nanti ibu tanya lagi apa kabar anak-anak ibu. Anak-anak jawabnya alhamdulillah, luar biasa, semangat, semangat, Allahu Akbar. Oke, paham anak-anak ibu? Kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan yang sehat walafiat dan jauh dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, karena kita sudah berdoa, kita akan memasuki belajar kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Ayo, siapa yang tahu apa itu sholat berjamaah? Oke, kita bahas sama-sama ya. Sholat berjamaah atau sholatul jamaah merupakan aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan oleh minimal 2 orang dengan salah seorang menjadi pemimpin atau yang disebut dengan imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah tidak hanya memberikan pahala yang berlipat ganda, tetapi ibadah itu juga bisa dijadikan pelajaran atau memiliki hikmah tentang bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara pemimpin atau imam dan yang dipimpin atau makmum. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat berjamaah karena mempunyai hikmah-hikmah yang besar. Yang pertama,
adalah persatuan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu. Maka disyariatkan sholat berjamaah sehari semalam 5 kali. Lalu Islam memperluas jangkauan persatuan ini dengan mengadakan sholat Jumat seminggu sekali supaya jumlah umat semakin besar. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Yang kedua, yaitu menjadi penghalang dari mengerjakan kemungkaran dan keburukan. Yang ketiga, yaitu sebagai bentuk wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mendengarkan azan, maka menyegerakan untuk memenuhi panggilan azan tersebut, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan meninggalkan segala urusan dunia. Maka itulah bukti atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kedisiplinan. Dengan melaksanakan sholat berjamaah secara rutin, maka seseorang akan terbiasa berdisiplin dalam mengatur dan menjalani kehidupan. Yang kelima, yaitu menghilangkan perbedaan status sosial. Ketika melakukan sholat berjamaah di masjid, maka sudah tidak ada perbedaan lagi antara yang kaya dan yang miskin, antara atasan dan bawahan, demikian seterusnya. Semua di hadapan Allah itu kita sama, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya yaitu keutamaan sholat berjamaah. Ayo, siapa yang tahu apa-apa saja keutamaan sholat berjamaah? Oke, kita bahas ya. Yang pertama yaitu pahalanya 27 kali lipat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, akan sangat disayangkan jika seorang umat muslim melewatkan sholat berjamaah untuk sholat sendirian, karena pahala yang didapatkan jauh berbeda. Namun, jika keadaan tidak memungkinkan, sholat sendirian pun diizinkan selama tidak meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hal ini disesuaikan sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa hanya ada 7 golongan umat muslim yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yaitu salah satunya adalah seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid. Selanjutnya yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Bagi orang-orang yang menunaikan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenaikan derajat dan menghapus dosa yang telah dilakukan di dunia, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang berikut, yang artinya menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka itulah artibat atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 3 golongan semua dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah.
Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan pahala. Dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah umumnya memiliki urutan sama seperti munfarid atau sendiri. Bedanya terdapat pada tata cara makmum dalam mengikuti gerakan dan bacaan imam. Selebihnya, urutan sholat berjamaah sama dengan sholat munfarid atau sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu niat sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah yang paling utama dan yang paling penting adalah membaca niat sholat berjamaah. Sebelum melakukan sholat berjamaah, baik imam dan makmum harus membaca niat sholat berjamaah, yaitu sebelum takbiratul ihram. Niat sholat, contoh niat sholat subuh sebagai imam yaitu usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ulangi lagi ya. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai iman karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu niat sholat subuh sebagai makmum, yaitu usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi ya. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu makmum berdiri di belakang imam. Tata cara sholat berjamaah selanjutnya adalah mengenai posisi makmum dan imam saat sholat berjamaah. Posisi makmum saat sholat berjamaah harus berada di belakang imam. Minimal tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Jika posisi makmum di depan imam, maka sholat berjamaah dianggap tidak sah. Yang ketiga yaitu mengikuti gerakan imam. Karena sholat berjamaah dipimpin imam, maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Sholat berjamaah bisa jadi batal jika makmum tidak mengikuti gerakan imam. Contohnya, ketika imam sujud, maka makmum kemudian mengikuti gerakan sujud beserta bacaan doanya. Yaitu selanjutnya mengetahui gerakan imam. Makmum harus mengetahui setiap gerakan imam. Jika makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui gerakan imam supaya dia tidak ketinggalan dan terlambat. Yang keempat yaitu imam dan makmum berada dalam satu masjid. Jarak antara makmum dan imam tidak boleh terlalu jauh dan harus berada dalam satu masjid. Meskipun makmum berada di luar masjid, misalnya nih, sholat di teras masjid karena saking ramainya jamaah, dianggap tetap sah selama masih dalam satu masjid dan makmum bisa mengetahui gerakan imam.
Oke, selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang berbunyi, belajar hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Ananda semua ikutin ustazah ya. Hadis keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Kita ulang sekali lagi ya. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Baiklah anak-anak ustazah, tugas Ananda hari ini adalah menghafal hadis keutamaan sholat berjamaah. Oke, tetap semangat. Allahu Akbar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.